Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kita patut banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terlebih kita diberi karunia, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke masjid ini, bisa meramaikan masjid ini, bisa tunduk sujud merendahkan diri kepada Allah Sang Pencipta, Sang Penguasa, Sang Pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang menghisap amal kita, dan tempat kembali kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pada kesempatan malam hari ini buku Minhajul Hayah karangan Muhammad Wa'ila Al-Halwani yang tema pembahasannya kaitan dengan al-akhlak. Dan kemarin kita sudah sampaikan pentingnya akhlak. Kemudian di antara akhlak yang kita harus jaga, kita harus berusaha untuk mengamalkan yang jemaah sekalian, yaitu al-lisan, yakni lidah, lisan kita ini. Nah, kita lanjutkan apa yang pembahasan al-lisan ini, apa yang disampaikan oleh Muhammad Wa'il Al-Halwani. Haqqan ma'ajaba amrul lisan. Sungguh benar wahai saudaraku, kata Muhammad Wa'il Al-Halwani, betapa menakjubkan, betapa luar biasanya urusan lidah, urusan lisan ini sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mempengaruhi sekali baik dan tidaknya seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah
la yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengatakan sebuah perkataan. Benar-benar mengatakan sebuah perkataan. Bukan banyak kata, tapi sebuah saja. Satu kata saja. Min ridwanillah, yang satu kata yang dia ucapkan tersebut membuat Allah ridho, membuat Allah senang, membuat Allah cinta dengan dia disebabkan kata atau satu kata yang dia keluarkan tersebut. La yulki laha balan yarfa'ullahu biha darajat, yang tanpa dia sadari dengan satu kata yang dia ucapkan tersebut Allah angkat derajatnya. Yani yarfa'uhullahu biha darajat, yang Allah angkat dengan kata-kata tersebut, dengan kata tersebut darajat, beberapa derajat, bukan satu derajat tapi beberapa derajat. Satu kata yang dikeluarkan, tapi kata yang dikeluarkan itu adalah Allah ridho, Allah cintai, maka dengan satu kata tersebut menyebabkan Allah angkat beberapa derajat baginya. Sebaliknya, wa innal abda la yatakallama bil kalimati min sukhtillah, dan ada seorang hamba yang mengeluarkan satu kata yang dengan kata tersebut Allah benci, Allah ingkari, Allah mencelanya, disebabkan satu kata yang dikeluarkan. La yukilaha balan, tanpa dia sadari, yahwi biha fi jahannam, yang dengan satu kata tersebut menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahannam. Satu kata saja. Makanya subhanallah pentingnya amrul lisan. Nah, di sini dikatakan kenapa seperti itu? Kenapa pentingnya ini? Kenapa urusan lisan, urusan kata ini mengakibatkan diangkatnya derajat? Kalau Allah cinta, kalau Allah ridho, dan menyebabkan orang masuk ke dalam neraka jahanam tanpa dia sadari dengan satu kata yang dia keluarkan. Karena di sini Muhammad Walal Halwani melanjutkan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu amran, Allah merahmati seseorang, takallama faghanima, yang ketika dia berkata, dia berucap dengan kata-kata tersebut mengakibatkan keberuntungan bagi dirinya. Nah, ini di sini hadis ini mengatakan kalau kita ini ingin beruntung, waspada kata-kata kita, usahakan kata-kata yang keluar ini adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang membuat Allah ridho, kata-kata yang membuat Allah cinta dengan kita. Maka ketika kata ini kita saring, yang keluar adalah kata-kata yang baik, fagonima, maka berakibat keberuntungan bagi kita yang mengeluarkan kata tersebut. Ausa kata fasalima, atau kalau dia tidak bisa berbicara, tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik yang mengakibatkan keberuntungan bagi dirinya, atau dia diam. Kalau kita diam, salima, maka beruntung, selamat, lebih selamat. Kalau kita diam, itu lebih selamat. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, semua yang disampaikan ini subhanallah isinya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dikatakan qala Luqmanul Hakim, as-sumtu hikmatun. Qala Luqmanul Hakim, Luqmanul Hakim mengatakan as-sumtu hikmatun, banyaknya kita diam itu hikmah, anugerah, hikmah
dari Allah Subhanahu wa taala, kata Luqmanul Hakim. Semakin banyak kita diam, semakin banyak hikmah yang kita peroleh. Wa qalilun fa'iluhu. Tetapi sangat sedikit kita dapatkan orang yang mau diam, yang mau mulutnya ini diam, tidak mau berbicara. Sangat sedikit orang yang mau diam itu. Masya Allah. Wa qalilun fa'iluhu. Maka di sini dikatakan wa ya fauza man kana sumtu fikron, maka beruntunglah atau berbahagialah man kana sumtu fikron, siapa yang diamnya itu berpikir, merenung. Sungguh beruntung, sungguh selamat siapa yang diamnya itu tidak berbicara, tapi dia berpikir akan kekuasaan Allah. Dia berpikir, diamnya dia berpikir, saya hari ini Masya Allah, alhamdulillah, bisa sholat duha, bisa zikir subuh, bisa dakwah, alhamdulillah dikasih kesehatan oleh Allah. Kalau kita pikir Masya Allah, tanpa kita sadari, ya, saudara kita Ustadz Agus Gunawan masuk rumah sakit hari Senin, Selasa sebelum asar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpikir Masya Allah, kalau sudah meninggal, yang ditinggal istri, anak, jabatan, dagang, kemudian masuk kubur, nanti ditanya man rabbuka wa ma dinuka, syukur alhamdulillah bisa menjawab. Kalau nggak bisa, dihukum oleh Allah, disiksa dengan siksa kubur. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat kecuali amal yang kita perlu berpikir, merenung. Subhanallah, itu akan. Maka di sini dikatakan sungguh bahagia, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung man kana sumtu fikron, siapa yang diamnya itu berpikir akan kekuasaan Allah, berpikir akan keagungan dan kemahabesaran Allah. Wa nutquhu dzikran, dan beruntung dan berbahagia pula siapa yang kalau tidak bisa diam, dia berucap, dia berkata, tapi kata-kata yang dikeluarkan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ditambah astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billah, masya Allah, la quwwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau kita biasakan, rutinkan, sembari bekerja, sembari bercocok tanam, sembari duduk, ya, ketika di toko, ketika berdagang, subhanallah wa bihamdi, berzikir, sungguh tidak sia-sia waktu yang kita lewati setiap harinya. Subhanallah jemaah sekalian, ada seorang pemuda di Palestina, di jalur Gaza, ketika dibom oleh Israel, dia lagi membaca Al-Quran dan dia selamat dari serangan bom tersebut. Subhanallah, di saat dia membaca Al-Quran, kalaupun dia mati saja, yang dia pegang adalah Al-Quran. Kalau yang di saat dibom dia mati saja, dia dalam perkataan berzikir kepada Allah. Subhanallah. Kemudian di sini juga dikatakan walaitaka tu'awwidu lisanaka, dan sungguh merupakan sebuah kebaikan bagi kamu. Tu'awwid lisanaka, biasakanlah lisanmu, alal arabiyah lughatan, alal arabiyah lughatal Quran ma'amkanaka. Sungguh merupakan sebuah kebahagiaan, sebuah usaha,
supaya kita membiasakan lisan kita ini untuk takallam Arabiah, berbicara bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Jika itu sesuai dengan kemampuanmu. Jadi di sini Muhammad Al-Alwani di antara menafsirkan masalah akhlak lisan ini supaya biasa dengan bahasa Arab sesuai dengan kemampuan kita. Memang kalau kita sering dengar orang-orang Arab berbicara, baik bahasa kitab maupun bahasa ulama, semua yang terkandung dari bahasa ulama saja ketika mensyarah buku-buku yang dibahas oleh mereka, baik di YouTube maupun di yang lain, sungguh kita nikmati betul kata-kata yang keluar dari lisan-lisan mereka. Bahasa-bahasa mereka itu isinya bahasa doa. Mensyarah itu bahasa doa. Hada wa innal qalama naibul lisan. Ketahuilah sesungguhnya pena itu atau pulpen itu adalah mewakili lisan. Bahasa tulisan itu juga bahasa lisan. Sama, baik yang kita ucapkan dengan lisan kita maupun yang kita tulis dengan tangan kita ini bagian daripada lisan, perpanjangan tangan daripada lisan. Ya, bahasa tulisan ini. Fala taktub bikaffika ghairu syai'in, maka janganlah kamu menulis sesuatu dengan tangan kamu selain yasurruka fil qiyamati antarahu, selain segala sesuatu yang bisa membuat kamu mudah, yang sesuatu yang membuat kamu itu bisa menyenangkan kamu ketika kamu lihat kata-kata kamu itu pada hari kiamat. Bikinlah tulisan kita, ya, dengan tulisan tersebut membuat kita senang ketika kita melihatnya di hari kiamat. Jangan mencela dengan tulisan tersebut, jangan saling menggibah, jangan saling naudzubillah min dzalik, ya. Karena bahasa tulisan ini juga adalah bahasa perpanjangan daripada lisan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, itu lisan. Sekarang perpanjangan tangan lisan, bagian daripada lisan itu yang kita jaga. Tadi umum berbicara masalah lisan. Sekarang dari bahaya lisan itu apa saja dosa yang ditimbulkan oleh lisan mulut kita ini? Al-ghibatu wal iftira. Al-ghibah wal iftira, ghibah atau merendahkan saudara kita atau merendahkan orang lain, ghibah dan mencela orang lain. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dzikruka akhaka ma yakrah. Kamu menyebut-nyebut saudara kamu dengan sesuatu yang dia benci, itu ghibah. Baik itu di hadapan dia maupun tidak di hadapan dia. Kita membicarakan orang lain, naudzubillahi min dzalik, kita menceritakan orang lain dengan kata-kata tersebut, orang yang kita ceritakan itu membuat dia benci, marah, tidak senang dengan kita. Itu ghibah. Di sini dikatakan oleh Muhammad Al-Alwani, idza kana, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan min arbar riba istitolatul mar'i fi ardi akhi, riba yang paling berat kata Rasulullah SAW, riba yang paling berat kata Rasulullah SAW adalah seseorang yang mencela saudaranya, ya, fi ardi akhi, dalam rangka untuk meremehkan saudaranya. Itu riba yang paling berat, yaitu mencela seseorang dalam rangka untuk menghinakannya, mencela.
mencela saudara kita sesama muslim, mencela orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Itu riba yang paling berat, bahkan diperkuat oleh hadis yang lain, al-muslim 'alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Muslim dengan muslim yang lainnya haram darahnya, haram untuk dicela kehormatan dirinya, dan haram untuk diambil hartanya tanpa hak yang benar. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi maaf di saat saudara-saudara kita dibantai di Palestina, baik dengan bahasa fatwa lisannya maupun tulisannya, mencela, menghinakan, merendahkan, atau bahkan na'udzubillahi min dzalik menihilkan perjuangan-perjuangan saudara kita yang berada di Palestina. Padahal mereka adalah muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna darhama la yusibuhu ar-rajulu minar riba a'dam indallahi fil khati'ah." Sesungguhnya dirham, yang dimana dirham itu menimpa seseorang dengan ribanya, hasil yang dia dapatkan dari dunianya itu diperoleh dengan hasil riba, itu lebih besar dosanya di sisi Allah dari seluruh dosa dan maksiat yang dikerjakan di dunia. Riba, masalah riba ini. Min sittatin wa salasina zina. Saking besarnya dosa riba ini, lebih besar daripada dosa seseorang yang menjinahi seorang perempuan selama sittatun wa salasina zinatan, sampai 36 kali zina. Itu 3 orang berzina 36 kali itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan 1 dosa riba. Wa inna arbar riba ardur rajul al muslim. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan sungguh riba yang paling berat daripada riba harta tadi ini, riba yang paling berat daripada riba harta tadi adalah irdur rajulil muslim, seseorang melecehkan atau menghina saudaranya sesama muslim. Na'udzubillah. Ini peringatan keras dari Rasulullah SAW. Setuju dan tidak setujunya ketika kata-kata yang dikeluarkan, lebih baik diam dalam menghadapi cobaan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Rasulullah SAW mengatakan tadi, diam itu lebih baik dan lebih beruntung daripada berbicara tapi pembicaraannya membuat Allah murka, yang dengan kemurkaan Allah tersebut mengakibatkan dia ke neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, falaisa ghariban, bukanlah perkara yang asing, anna man qala fi mu'minin ma laysa fihi, barang siapa yang berkata kepada seorang mukmin ma laysa fihi, ketika apa yang dia katakan itu tidak ada pada diri orang tersebut, tidak terbukti apa yang dia katakan kepada saudaranya sama muslim tersebut, askanallahu rada'atal khiyan qabal, niscaya Allah akan tempatkan dia di sebuah tempat yang penuh dengan kehinaan. Apa yang dimaksud dengan tempat yang penuh dengan kehinaan di sini? Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tempat yang penuh dengan kehinaan itu adalah
keringat dan nanah hasil perasan siksa daripada orang-orang yang berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tempat yang dikhususkan bagi orang yang selalu membicarakan saudaranya sesama muslim yang tidak ada pada diri orang muslim tersebut. Dijelaskan oleh Imam Nawawi tadi apa? Yakni perasan keringat dan nanah dari hasil siksa penduduk nerakanya Allah Subhanahu. Ditempatkan di situ. Siapa yang mengatakan sesuatu kepada saudaranya sesama muslim yang tidak ada pada dirinya, berkata sesuatu, menuduh sesuatu kepada keluarganya, kepada saudaranya sesama muslim, itu ditempatkan seperti itu. Hatta yakhruja mim maqam. Sampai kapan Allah Subhanahu wa taala tidak menempatkan dia dari tempat yang paling hina tersebut sampai dia terlepas, terbebaskan dari kata-kata yang menuduh atau yang menghina seorang muslim, ya, yang tuduhan tersebut tidak ada pada saudara kita itu. Nah, itu sampai kapan? Sampai dia terbebas dari kata-kata tersebut. Walaysa bi kharijin. Kalau dia tidak terbebas dari kata-kata tersebut, dia tidak pernah akan keluar dari tempat yang paling hina ini. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Fa in kana fihi fa inna, jika kata-kata yang dikeluarkan seperti itu sampai ditempatkan di tempat yang paling hina, maka sampai dikatakan dalam hadis yang lain, man akala lahma akhihi fid dunya, siapa yang memakan daging saudaranya di dunia. Apa yang dimaksud dengan makan daging saudaranya di dunia? Ya tadi, mencela, menggibah saudaranya sesama muslim, baik yang ada pada dirinya maupun yang tidak ada pada diri orang muslim yang kita gibahi. Bahasa hadisnya berarti kita telah memakan daging saudara kita di dunia. Maka di sini bahasanya ngeri sekali. Kata Rasulullah SAW, man akala lahma akhi fid dunya, barang siapa yang suka memakan daging saudaranya di dunia, menggibah saudara kita sesama muslim di dunia, qurraba lahu yaumal qiyamah, maka dihidangkannya pada hari kiamat nanti. Dia akan dihidangkan sebuah hidangan di hari kiamat nanti, fayuqalu lahu, dan dikatakan kepada orang yang menggibah saudaranya di dunia ini, dikatakan ketika di akhirat nanti, kulhu maitan kama akaltu hayya, makanlah daging saudaramu itu maitan, dalam keadaan dia tidak hidup di akhirat ini, kama akaltu hayya, sebagaimana dahulu di dunia kamu makannya dalam keadaan hidup-hidup. Fayakulahu, maka ketika disuruh oleh malaikat untuk makan itu, dia makan daging saudaranya yang sudah mati itu, karena dia suka memakan daging saudaranya di dunia ketika hidup. Wayaklah, dan dia bermuka masam, bermuka murung karena saking jijiknya apa yang dia makan. Wayakbah, dan dia berteriak-teriak saking jijiknya dia memakan daging saudaranya. Bermuka menyedihkan, ditambah dia berteriak-teriak ketika dia memakan daging saudaranya. Maka Masya Allah, baik ini di kehidupan keluarga, baik ini ketika kita berhadapan dengan istri dan anak, begitu juga seorang istri kepada suaminya, begitu juga kita kepada tetangga, begitu juga cara berbahasa, cara ngomong ini sangat-sangat kita perhatikan. Walimala, kenapa tidak? Wa kalimatu hadhihi, kenapa sampai seperti itu dahsyatnya pengaruh ghibah ini? Wa kalimatu hadhi, dan kata-kata dari lisan itu, ghibah itu, kata Rasulullah SAW, lau mujijat bima'il bahr la majajathu,
seandainya gibah itu satu kata gibah dicampur dengan seluruh air laut, maka satu kata gibah itu akan lebih menonjol, akan lebih menang daripada seluruh air laut. Maksudnya min nantiha, kerusakan karena gibah itu satu kata gibah, kerusakannya itu kalau dicampur dengan seluruh air laut, niscaya air laut itu akan kalah karena kerusakan daripada satu kata gibah ini. Naudzubillah. Tsumma naudzubillahi min dzalik. Kemudian wala tarfin naqid min hadza. Tetapi kebalikannya wahai saudaraku, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabba an irdi akhi bil ghibah." Siapa yang membela, nah ini, siapa yang membela kehormatan saudaranya muslim bil ghibah, di saat saudaranya muslim itu tidak ada di hadapan dia. Jadi dia bela saudaranya ketika saudaranya tidak ada di hadapan kita ini. Jadi kita bela Palestina, kita sebarkan di Facebook dalam rangka untuk mendukung, membela saudara-saudara kita di Palestina ini. Yakin dengan hadis ini, berarti kita membela kehormatan dan saudara kita sama muslim. Karena haqqan Allah ayyutiqahu minan nar. Wajib bagi Allah untuk membebaskan hamba yang membela kehormatan saudaranya semuslim ketika saudaranya tidak ada di hadapan kita ini. Wajib bagi Allah untuk membebaskannya dari nerakanya. Wajib. Insya Allah. Ya ma'syara man aslama bilisanihi, wahai siapa saja yang mengaku telah Islam dengan lisannya, berarti dia sudah Islam dengan syahadatnya. Walam yadkhulul imanu fi qalbihi, dan imannya belum masuk ke dalam hatinya. La tagtabu al muslimina, janganlah kalian sekali-kali menggunjing atau mencela kehormatan saudara kamu sesama muslim. Wasturhum, tetapi tutupilah aib mereka. Lianna man ra'a auratan fasataraha kana kaman stahya mau'udatun min qabriha. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat aurat saudaranya sesama muslim kemudian dia tutupi auratnya tersebut, maka sama halnya dengan dia istihya, menghidupkan bayi atau anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup di dalam kuburnya. Naudzubillah. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, tentang pentingnya membela kehormatan saudara kita sesama muslim. Ya, kita bela saja. Tapi di sini kalau kita lanjut, ya karena waktu tidak memungkinkan, kita selesaikan sampai pembahasan ghibah. Nanti ada pembahasan al-kidbu wa mulhaqatuhu, kaitan dengan suka berdusta. Di antara dosa lisan, sebab bagiannya itu adalah suka berdusta. Di antara yang diperhatikan juga di sini adalah termasuk menjaga diri dari dusta itu adalah apa? Tidak berdebat, meskipun kita dalam posisi benar. Sampai Rasulullah SAW mengatakan meskipun kita dalam posisi yang benar, maka kita ingatkan, apapun kondisi kita dalam membela Palestina, ada yang tidak setuju, ada, gak usah hiraukan, lanjutkan untuk tetap membela dan mendukung saudara-saudara kita yang berada di Palestina, ya, dengan berdoa, dengan tulisan kita dan yang lainnya. Insya Allah itu lebih bermanfaat, lebih fokus dan lebih terjaga daripada dosa. Ikhwan fillah wasallallahu, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Insya Allah pembahasan dosa lisan yang kedua adalah an-namimah. Mana an-namimah? Ya,
membicarakan ya atau menceritakan orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan orang. Nah ini saatnya lagi politik ini, masya Allah lagi rame kalau urusan ini. Aki tahun dipilih ini naudzubillah ini. Dari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.